Aku dapat informasi hari ini Mbak Mutiara pagi tadi demo dulu, Betul sekali. ikut demo, habis itu langsung mampir ke Perspektif. Kalau ini kan tayangnya Sabtu, berarti hari ini hari Rabu ya, untuk tuntutan massa yang disuarakan oleh teman-teman Perempuan Mahardika. Kalau dari Perempuan Mahardika sendiri, hari ini, hari Rabu ini, tanggal 3, itu tuntutannya apa saja Mbak? Ya, jadi hari ini kami perempuan-perempuan itu turun ke jalan gitu ya, untuk menyuarakan kekerasan dihentikan. Oke. Gitu. Kekerasan terkait dengan demo ini atau terhadap perempuan secara umum? Kekerasan terhadap para demonstran Demonstran. yang turun ke jalan dalam beberapa waktu terakhir ini. Oke. Di mana kita tahu sekarang itu ada kawan kita ojol Afan yang meninggal, kemudian juga ada beberapa kawan yang juga meninggal itu di kota-kota yang lain ya. Banyak. Kemudian ada juga yang masih hilang gitu kalau dari pengaduannya teman-teman yang berfokus pada penerimaan aduan terkait dengan ini. Kemudian juga ada teman-teman yang sampai saat ini ditangkap dan sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum, kayak gitu. Jadi memang berfokus untuk bagaimana yang ditangkap itu harus segera dibebaskan. Kemudian juga kekerasan, penggunaan alat-alat, cara-cara kekerasan terhadap aksi demonstrasi itu harus dihentikan. Nah kalau hari ini demonya di depan gedung DPR, berarti kan. Jadi sampai saat ini juga kan kita tahu bahwa belum ada perwakilan dari masyarakat yang diterima oleh pimpinan DPR. Karena kan awal mulanya ini kan karena kemarahan masyarakat Puncak Gunung Es terhadap statement-statement anggota DPR. Kalau hari ini sempat diterima nggak, ada perwakilan nggak dari DPR yang keluar? Kabarnya ada, tapi juga kami tidak berharap untuk diterima. Oh, kenapa? Karena aksi hari ini memang dimaksudkan untuk lebih ke bersuara terhadap masyarakat, lebih ke menyatakan keprihatinan kami, keresahan kami sebagai perempuan gitu ya, terhadap maraknya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Begitu baik itu TNI maupun juga Polri. Tapi menurut Mbak Muti sendiri terlambat nggak sih kalau saat ini kita diterima oleh anggota DPR ya, teman-teman massa gitu? Karena kan sebenarnya kalau mau ngomong dialog tuh harusnya kan udah dari awal. Ini kan sebenarnya dari tanggal 25 sampai tanggal ini belum. Telat nggak sih sebenarnya? Sebenarnya telat bagi DPR ya, karena sebenarnya aspirasi dan juga keresahan yang disampaikan oleh masyarakat itu sudah lama sekali begitu. Dan kekecewaan itu muncul ya karena sangat jarang untuk didengarkan gitu. Oke, misalnya pun diterima gitu, tapi seperti kita tahu misalnya ada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga misalnya, atau ada kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga situasi bagaimana masyarakat juga menyuarakan terkait dengan situasi eksploitasi yang dialami oleh pekerja perempuan ini juga jarang mendapatkan tanggapan yang serius. Oke, jadi sebenarnya udah banyak hal yang disuarakan, tapi memang responnya sampai saat ini oleh para wakil rakyat kita ini. Soalnya ini situasinya sedang marah ya. Iya. Gitu. Kita sedang frustasi ini. Sebenarnya kalau udah di situasi kayak ini, frustasi, marah gitu. Kita nggak butuh dibaik-baikin, langsung aja solusinya apa. Iya, gitu, betul. Kan. Lebih baik-baik udah lewat kayaknya masa-masa itu. Nah, kalau Perempuan Mahardika sendiri ataupun juga Mbak Mutiara bersama teman-teman aktivis perempuan, cerita dong kalau lagi turun ke jalan itu sebagai seorang perempuan tuh ada pengawalan khusus nggak sih dari aparat atau mungkin ini perempuan jadi nanti biasanya poluan. Oh, poluan. Iya, gitu. Jadi pengawalan khususnya biasanya dari selain poluan. Ada polisi laki-laki itu ada poluan. Bahkan sempat juga lebih banyak poluan yang mengawal untuk aksi perempuan. Oh gitu. Tapi juga sempat pada satu ketika tuh jadi kita berantemnya sama poluan gitu. Berantem perempuan sama polisi itu apa biasanya? Disuruh bubar nggak mau iya, atau gimana? Disuruh bubar nggak mau gitu, atau misalnya kita kan masa aksinya banyak kemudian memenuhi jalan begitu ya, jadi menimbulkan kemacetan, jadi disuruh minggir tapi kitanya nggak mau minggir gitu, kita mau menyuarakan gitu. Jadi kadang sempat aku lupa kapan tapi sempat ada kejadian berantem gitu sama poluan. Tapi kalau dari segi aman, wilayah aman kalau mau demo
bagi para perempuan tuh biasanya kan kalau kita lihat kan pria nih yang paling depan, terus kalau ada lempar-lemparan batu juga kan ini kan biasanya sapnya kan sap pria. Nah itu kalau perempuan kalau udah di situasi kayak itu tuh ada posisi aman nggak? Ada titik kumpul nggak gitu nggak sih? Sebenarnya dalam situasi itu nggak ada yang bisa ada dalam posisi aman ya, karena situasinya ketika seperti itu kan semuanya jadi sasaran gitu. Seperti misalnya teman-teman perempuan yang dia juga berperan sebagai paramedis. Paramedis itu kan dia situasinya ada di tengah-tengah aksi demonstrasi begitu ya, karena kadang situasinya chaos gitu, kemudian butuh segera penanganan dan segala macam. Nah, dalam beberapa pengalaman kemarin misalnya di aksi Indonesia Gelap tuh atau penolakan RUU TNI itu banyak sekali teman-teman para medis perempuan yang kemudian menjadi sasaran kekerasan juga. Gitu. Itu sasaran kekerasannya karena kan dia para medis, berarti kan dia ada Iya. di deket-deket ambulan seharusnya. Iya, itu yang sebenarnya kita juga nggak mengerti kenapa jadi sasaran. Oh, Padahal diapain? mendapatkan pemukulan gitu, kemudian para barang-barang medis itu dirampas secara paksa gitu. Oleh aparat atau oleh orang nggak? kepolisian ya, yang turun di lapangan langsung juga. Nah kalau yang kemarin karena DPR ini, apakah terjadi lagi? Di DPR baru yang saja demo ini, yang tanggal dari 25 sampai hari ini itu apakah kejadian lagi tuh perampasan alat medis? Iya, setahu saya iya gitu ya. Ada bagaimana ketika penembakan gas air mata itu juga mempengaruhi teman-teman medis yang di ambulans ataupun juga yang berada di titik-titik aksi chaosnya begitu. Itu juga yang mendapatkan ini ya, tembakan gas air mata. Jadi kalau udah ngomongin aksi massa, aksi menyuarakan pendapat tuh mau cowok, cewek semua nggak ada yang aman ya sebenarnya. Iya, saya baru ingat di aksi kemarin waktu di Kuitang itu kan untuk 2 hari Kuitang, yang lalu ya. Kuitang tuh rusuh banget. Iya, aku lupa tanggal berapa, kalau nggak salah 29 hari Jumat itu ya. Jadi ada salah satu kawan perempuan Mahadika yang dia berperan sebagai paramedis jalanan di Kuitang gitu. Jadi dia memilih di Kuitang karena memang situasinya chaos banget dan sangat dibutuhkan gitu. Nah, dia kena tembakan gas air mata di kakinya gitu. Jadi kan itu panas banget ya. Ya, sampai celana jeansnya robek. Begitu. Oh, itu kalau paramedis luka yang mengobati juga sesama paramedis. Sesama paramedis gitu. Jadi ya saling berlindung. Saling melindungi. Tapi dengan kondisi yang chaos, kacau balau gitu, kenapa nggak mundur, Mbak? Maksudnya ya kembali atau ke posisi yang aman. Kenapa sebagai perempuan ini tetap nekat maju? Iya, karena cara-cara seperti ini yang dipahami oleh sebenarnya sudah template juga. Iya, cara-cara harus tetap ada aksi, kemudian juga berupaya untuk tetap maju gitu, karena ya dengan cara itulah kemudian suara tuntutannya tuh didengarkan. Gitu. Tapi kalau mau bahas suara kita didengar itu, apakah harus chaos dulu sampai didengar, atau kalau baik-baik tuh nggak bisa didengar ya? Kayaknya kenapa turun aksi juga karena yang baik-baik mungkin pada nggak didengerin ya. Jadi sukanya kasar ya. Iya, kalau sampai chaos tuh baru ada lah gitu ya, beberapa poin yang akhirnya didengar gitu. Selama ini template-nya kayak gitu kah? Selama ini template-nya saya pikir yang memulai kayak kita sebagai, kalau dari pengalaman perempuan Mahadika ya, aksi dengan banyak teman-teman dari organisasi perempuan maupun juga kawan-kawan yang berbagai kelompok begitu ya. Nah, ini kita tidak pernah memulai chaos itu sendiri gitu. Jadi biasanya itu terjadi gitu ya karena memang ada tekanan gitu dari aparat keamanan. Tentunya, misalnya untuk membubarkan diri atau misalnya untuk tidak boleh menghalangi jalan, atau misalnya juga dianggap mengeluarkan bahasa-bahasa yang provokatif, misalnya seperti itu. Oke. Tapi kalau ngelihat demo yang minggu ini ya, yang seminggu belakangan ini terjadi, ini tuh udah banyak yang menunggangi kah? Sebenarnya udah abstrak ya? Kita tidak mau terjebak dengan isu itu ya, bahwa ada yang menunggangi atau tidak gitu. Kita tidak mau terjebak dengan narasi yang kemudian juga
dalam pernyataannya Presiden Prabowo juga disampaikan ya, misalnya dia bilang gerakan yang murni, kemudian ada gerakan yang dilabelin anarkis misalnya kayak gitu. Kita tidak mau terjebak dalam itu karena hal itu justru akan memberikan legitimasi atau pembenaran untuk adanya penanganan dengan pendekatan kekerasan gitu kepada aksi demonstrasi begitu. Jadi kami ingin menyuarakan bagaimana pemerintah ataupun DPR ini juga melihat akar persoalan yang disuarakan tuh seperti apa gitu. Kenapa masyarakat itu marah? Kenapa banyak sekali rakyat yang juga frustasi terhadap situasi hari ini gitu. Karena ketimpangan yang terjadi, karena katanya 19 juta lapangan pekerjaan gitu, mana-mana gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi concern ya untuk mengembalikan jadi mereka yang duduk dalam tampuk kekuasaan hari ini kami sangat berharap kemudian melihat apa yang menjadi suara dari masyarakat gitu, akar persoalan dari keresahan ini.